Pemirsa, Anda bersama program Ki Seremonia. Program ini adalah program kerjasama antara Tigana Communication dan Ki Channel Televisi. Pada episode kali ini, Ki Seremonia akan menghadirkan sejumlah informasi tentang Hari Waisak Nasional 2547 tahun 2003 di Candi Borobudur. Dewan Pengurus Pusat Wali Umat Buddha Indonesia atau Walubi Minggu 4 Mei 2003 lalu mengadakan karya bakti di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sekitar 700 warga Walubi hadir dalam karya bakti di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dengan antusias mereka melakukan tebar bunga, pembersihan dan pengecatan pusara makam pahlawan di Kalibata. Hadir dalam karya bakti tersebut Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya dan sejumlah biku sangha, panditan, rohaniawan dan para sukarelawan dari seluruh majelis agama Buddha di Indonesia. Apa maksud dan tujuan acara tersebut? Berikut penuturan sejumlah pengurus DPP Walubi 1 Jakarta kepada tim Seremonia. Pada hari ini kita mengadakan kerja bakti secara nasional di seluruh Indonesia. Kebetulan di Jakarta, saya sebagai ketua dan saya juga sebagai ketua DPD Walubi DKI Jakarta, kami melaksanakan pada hari ini secara serentak secara nasional di seluruh Indonesia, yaitu berupa kerja bakti, berupa pengecatan, pembersihan untuk Taman Makam Pahlawan Kalibata, tidak hanya untuk yang beragama Buddha, juga untuk yang agama-agama lain. Jadi kami tidak membeda-bedakan, sifatnya adalah secara nasional. Kenapa kami melaksanakan hal seperti ini? Karena ini adalah salah satu rangkaian pendahuluan dari acara Waisak Nasional yang tepatnya akan diadakan tanggal 16 Mei di Candi Borobudur, Jogja. Adapun maksud dan tujuan kami melaksanakan kerja bakti di Taman Makam Pahlawan secara serentak adalah agar supaya kami selaku umat Buddha khususnya sebagai salah satu komponen bangsa bisa memberikan sumbangsih kepada para pahlawan bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Karena tanpa beliau-beliau kami sampai hari ini mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Seperti yang telah terjadi selama ini, tahun ini adalah perayaan Waisak emas, yaitu 50 tahun perayaan Waisak di Borobudur. Dalam melengkapi acara ini, kami dari Walubi DPD Jakarta didukung oleh Walubi DPP Pusat mengadakan bakti negara berupa pembersihan Taman Makam Pahlawan. Hal ini dilakukan di seluruh Indonesia, di semua provinsi. Di Jakarta dipusatkan di Kalibata. Dalam daftar kami mencatat sekitar 1.000 orang, tetapi kelihatannya ini lambat laun para relawan masih akan terus bertambah gitu. Pemirsa, dalam rangka mendekatkan diri kepada nilai-nilai spiritual, Wali Umat Buddha Indonesia atau Walubi mengadakan rangkaian acara puja bakti di Candi Borobudur dan Candi Mendut. Bagaimana persiapan acara tersebut? Eksekutif produser Ki Channel Audrey Tangkudung berhasil melakukan wawancara eksklusif dengan Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya. Berikut hasil wawancaranya. Para pemirsa Ki Channel dan Suara Channel, pada saat ini kita akan melakukan wawancara dengan Ibu Hartati Murdaya, Ketua Umum Walubi, yang pada saat ini sedang melakukan kerja bakti sosial dalam rangka perayaan Waisak Tahun Mas 50 tahun yang dilaksanakan di Borobudur. Baik, selamat pagi Ibu Hartati. Selamat pagi. Saya ingin menanyakan tentang arti Waisak, perayaan Waisak pada tahun ini, Bu. Mungkin Ibu bisa jelaskan pada pemirsa. Baik, arti Waisak setiap tahun itu sama, yaitu kita memperingati hari kelahiran Mahaguru Agung Siddhartha Gautama. Kemudian pada waktu yang sama juga pencapaian pencerahan sempurna menjadi Buddha. Lalu hari Parinibbana, yaitu wafat daripada Sang Buddha Gautama, terjadi pada saat yang sama, sehingga bagi umat Buddha Waisak ini merupakan hari yang disebut hari Trisuci Waisak, hari yang sangat-sangat penting. Dan kami lakukan ini sudah 50 tahun di Candi Borobudur secara nasional.
Tujuannya adalah agar terjadi kekompakan, karena di dalam agama Buddha kita di mana kehidupannya pada saat ini sudah terdapat banyak aliran-aliran atau sekte yang semuanya beragama Buddha tetapi tidak semuanya sama. Agar dapat terjadi kekompakan, kebersamaan kita sesama umat beragama Buddha, kita perlu meningkatkan perdamaian, kerukunan. Kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas spiritual kita melalui suatu karya nyata dalam berbagai bentuk kebajikan, sehingga kehidupan daripada umat Buddha di tanah air bisa terbina dengan baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seperti setiap tahun umat Buddha di seluruh Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, melakukan kegiatan pengobatan gratis kepada puluhan ribu warga masyarakat yang tidak mampu, berupa pengobatan-pengobatan mulai dari penyakit umum, penyakit spesialis, gigi, mata, sampai dengan operasi-operasi yang kecil dan besar, mengadakan gelar rumah sakit lapangan di tempat-tempat yang membutuhkan, dan terus dilaksanakan sepanjang tahun. Hanya yang menjadi fokus kami untuk publikasi di saat Waisak Nasional. Membersihkan Taman Makam Pahlawan sudah menjadi suatu tradisi dalam rangka menghormati dan mengenang jasa-jasa pahlawan bangsa. Dan khusus untuk tahun ini, tahun ke-50 umat Buddha merayakan Waisaknya di Candi Borobudur, mereka melakukan kerja bakti. 300-an umat sukarelawan membersihkan candi dari atas sampai ke bawah dengan sapu, dengan air, dengan sikat, dengan lap, membersihkan kotoran-kotoran, sampah-sampah, membersihkan lumut-lumut dengan obat kimia yang sudah ditentukan oleh UNESCO, membersihkan taman, keliling lereng-lereng bukitnya, mengecat pagar baik Candi Borobudur maupun Candi Mendut di Jawa Tengah. Akan dilaksanakan penyalaan obor di sekeliling 4 penjuru candi sebagai tanda atau simbol penerangan bagi kita yang sedang berada di dalam kegelapan. Para rohaniawan akan membacakan doa dan mantra sucinya selama 3 hari terus-menerus 24 jam tidak berhenti di lereng candi itu, dengan maksud untuk mengundang para makhluk suci kembali bersemayam dan memberikan berkah pahala bagi bangsa kita, bagi umat manusia, demi perdamaian dan kebahagiaan kita semua. Kemudian Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia, bersama beberapa tokohnya akan membentuk satu yayasan yang bertugas membantu meringankan beban keseharian daripada balai pengelolaan candi, beserta akan ikut turut peran sertanya membantu bekerja sama dengan para pedagang kecil di sekitar setempat dalam rangka mengajak mereka untuk memanfaatkan peluang bisnis daripada berbagai kegiatan kami. Perkiraan saya akan begitu besar tahun-tahun sebelumnya, apa yang dapat disinergikan sehingga pernah mencapai itu sekitar 200.000 sampai Buddha itu penuh sekali dan tidak bisa bergerak seluruh masyarakat yang tahun-tahun sebelumnya lain. Khususnya sebelum kita krisis, itu yang datang sampai membuat daerah sekitar candi tidak bisa bergerak, dipenuhi oleh pengunjung daripada umat maupun turis maupun masyarakat yang ingin menonton. Tahun-tahun setelah krisis tetap banyak juga, sekitar 50, 60 ribu, 100 ribu, bisa sampai, karena ini 3 hari kan terus menerus
itu bisa memberi peluang bagi pengunjung lebih besar lagi yang akan datang ke sana. Saya tahu dari Jawa Barat saja, satu wihara saja ada yang memesan sampai 50 sampai 100 bus. Itu hanya satu wihara. Sedangkan di seluruh Indonesia kan wiharanya ribuan banyak. Mereka ingin berziarah ke sana karena memang Candi Agung Borobudur itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Secara nasional jumlah umat Buddha Indonesia tidak banyak. Saya tidak tahu dengan persis. Kalau melihat laporan statistik sensus yang lalu itu pun belum tentu benar, sekitar 2%, 2,5% saja. Tapi yang penting dengan jumlah yang kecil ini kami mengharapkan bisa lebih berkualitas dan bisa lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa kita. Memang ada beberapa biku secara pribadi merasa tidak setuju bergabungnya beberapa organisasi agama Buddha lain ke dalam Walubi, sehingga membuat beberapa pribadi biku menjadi marah. Karena itu beberapa orang ini menyatakan keluar dari Walubi kalau organisasi itu masuk dalam Walubi. Jadi mengajak sejumlah pengikut juga dan terjadi perpecahan. Jumlahnya tidak banyak. Yang keluar dari Walubi hanya 3 orang biku, tentu dengan pengikutnya. Tetapi dengan sekte yang sama yang tetap tidak mau keluar dari Walubi, ingin bergabung dalam Walubi, itu jumlahnya lebih besar, jauh lebih besar. Jadi di dalam Walubi itu ada 9 organisasi agama yang mempunyai perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia. Nah, kami selaku jajaran DPP maupun DPD senantiasa mengajak mereka untuk rukun, untuk kompak dan bersama-sama, khususnya menyangkut Waisak. Tetapi tanggapan daripada kelompok ini bahwa mereka mau hadir di Borobudur bersama-sama kita, tetapi tidak boleh ada identitas Walubi, tidak boleh ada misalnya Gohonson dibawa ke sana. Gohonson itu dari aliran agama Buddha yang bernama Nichiren Sosu. Mereka mempunyai pusat di Megamendung. Lalu seluruh rangkaian acara harus dipimpin oleh mereka. Dan semua aturan harus mengikuti aturan mereka. Dan tidak boleh ada seremonial, tidak boleh ada rangkaian sambutan-sambutan. Jadi mereka mempunyai keinginan Walubi ini untuk berada di bawah payung mereka. Nah, ini yang saya rasa sulit untuk bisa diterima. Namun demikian kami tetap mengharapkan agar terjadi suatu perkembangan yang lebih bijaksana dan kita masih bisa tetap selaku sesama umat beragama Buddha menciptakan kebersamaan baik di dalam pengabdian ritual maupun pengabdian kebajikan sesama manusia. Kita bisa artinya itu harmonis dan berperan secara efektif dalam rangka mendukung kehidupan masyarakat dan bangsa kita yang saat ini memang masih dalam keadaan prihatin. Apa yang kami harapkan adalah seperti itu. Namun apa yang akan terjadi itu tidak tergantung pada pihak Walubi saja. Walaupun Walubi ini jauh lebih besar, Walubi ini lebih kompak, tetapi ini harus ada sinergi dan kesepakatan bersama. Banyak hal-hal yang sebetulnya hanya tergantung kepada 1-2 orang biku saja yang menentang masuknya aliran tertentu ke dalam Walubi. Upaya-upaya akan terus diusahakan oleh seluruh jajaran Walubi dari pusat sampai daerah. Ya, namun kami harapkan keinginan yang sifatnya keras dan
radikal dan jangan dipaksakan kepada keadaan yang memang sulit untuk bisa diterimanya. Pemirsa, demikian wawancara dengan Ibu Hartati Murdaya, Ketua Umum Walubi. Pemirsa, Anda bersama program Q Ceremonia. Program ini adalah program kerjasama antara Tigana Communication dan Q Channel Televisi. Pada episode kali ini, Q Ceremonia akan menghadirkan laporan khusus menyangkut perayaan Hari Waisak Nasional 2547 tahun 2003 di Candi Borobudur dan Candi Mendut, Jawa Tengah. Peran penting sejumlah hotel di Jogja untuk menyambut wisatawan lokal maupun asing, lesehan di Malioboro, dan program pariwisata Bali oleh Iputu Gede Arisuta, antisipasi Garuda Indonesia dalam penyebaran virus SARS. Dan pemirsa, inilah Q Ceremonia pertama. Pemirsa, rangkaian acara Puja Bakti Waisak Nasional 2547 tahun 2003 di Candi Borobudur dan Candi Mendut, Jawa Tengah memiliki tema dengan semangat Waisak, kita tingkatkan kualitas spiritual dan kebajikan demi perdamaian serta persatuan umat. Berlangsung cukup meriah. Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil pemerintah hadir dalam perayaan tersebut. Bagaimana rangkaian perayaan Hari Waisak Nasional tersebut? Berikut laporannya. Walaupun perayaan puncak Hari Waisak dilakukan pada tanggal 16 Mei 2003, namun proses upacara ritual sudah dilakukan pada Selasa 13 Mei 2003. Pada hari tersebut, umat Buddha sudah melakukan upacara ritual pengambilan api di Merapen, Grombongan, Jawa Tengah, dan pengambilan air berkah di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah, untuk disemayamkan selama 3 hari di Candi Mendut. Api dan air yang menjadikan rangkaian prosesi peringatan Waisak 2547 tersebut diserahkan Ketua Dewan Sangga kepada para pimpinan majelis atau Sangha dengan pembacaan mantra demi keselamatan Siddhartha Gautama dan umat Buddha. Pemberkahan terhadap api dan air suci di altar Candi Mendut dilakukan oleh Koordinator Dewan Sangha Walubi, Biksu Dutavira Mahasthavira, sedangkan penyerahan kepada pimpinan majelis dilakukan oleh Dirjen Bimas Hindu Buddha, Iwayan Suwarjaya, Ketua Umum DPP Walubi, Siti Hartati Murdaya, dan Ketua Walubi Jawa Tengah, David Herman Jaya, yang diterima oleh 8 pimpinan majelis umat Buddha. Di antaranya Sangha Theravada, Tantrayana, Madan Tantri, dan Mahayana. Persembahan api dharma dan air berkah bagi umat Buddha diharapkan dapat memberi penerangan dan kesejahteraan bagi seluruh umat, diiringi pembacaan ayat suci dan doa oleh Dewan Sangha. Api dharma dan air berkah menjadi lambang kesadaran dan kebijakan bagi umat untuk menjalani kehidupan di dunia pada masa mendatang.
Setelah menerima api dharma dan air berkah, sejumlah pimpinan Majelis Agama Buddha melakukan ritual mengelilingi Candi Mendut yang kemudian disemayamkan di altar Majelis Umat Buddha. Api dan air suci yang telah disemayamkan di altar masing-masing Majelis Umat Buddha di Candi Mendut akan dibawa pada esok harinya Kamis 14 Mei 2003 menuju Candi Borobudur yang merupakan pusat perayaan Hari Suci Waisak 2547 tahun 2003. Perayaan Puja Bakti di Candi Borobudur yang dimulai pada hari Kamis 15 Mei 2003, 8 Majelis Umat Buddha terus melakukan upacara ritual dengan pembacaan ayat-ayat suci dan doa. Menurut Sangha Umat Buddha Tantrayana Dharma Putra Alam, upacara ritual yang dilakukan di Candi Borobudur merupakan upacara pembersihan secara batin dengan membaca doa dan mengagungkan Buddha yang dimulai pagi hari hingga siang hari dan dilanjutkan oleh majelis lain secara bergilir. Prosesi Waisak Nasional 2547 tahun 2003 dari Candi Mendut ke Candi Agung Borobudur pada hari Kamis 15 Mei 2003 dilakukan oleh seluruh pimpinan dan umat Buddha dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 4 km melewati Candi Pawon. Prosesi tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya, diiringi sejumlah Dewan Sangha dari DPD seluruh Indonesia. Iring-iringan prosesi perayaan Hari Waisak Nasional mendapat sambutan cukup meriah dari warga sekitar candi. Mereka tampak antusias menyaksikan pelaksanaan iring-iringan tersebut. Dalam iring-iringan prosesi Candi Mendut menuju Candi Borobudur diramaikan dengan 100 kirap bendera merah putih, 45 bendera Buddha, 10 bendera Walubi, serta miniatur burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda api yang dibawa pada prosesi tersebut dimaksudkan agar seluruh umat dapat keluar dari permasalahan gelap gulita sehingga api dapat memberikan penerangan bagi seluruh umat. Sejumlah kesenian dihadirkan pada acara prosesi tersebut, diantaranya barongsai, Dewi Kuan Im, Barisan Bhinneka Tunggal Ika dengan tampilan berbagai pakaian daerah dari Sabang sampai Merauke. Kami selaku DPD Provinsi Riau selama ini turut aktif di dalam kegiatan Waisak Nasional Borobudur sebagai panitia, di mana segala kegiatan daripada itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kami untuk melaksanakan kegiatan yang sama di daerah kami masing-masing. Kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia mensyukuri dan berterima kasih kepada tidak hanya kepada pemerintah, kepada segenap bangsa sehingga kami bisa menggelar acara Hari Suci Waisak ke-2547 atau Tahun Emas di Candi Borobudur. Kita hanya saya kira umat Buddha dan masyarakat mengharapkan Waisak ini berhasil dengan sukses besar karena mempunyai dampak secara politis terhadap internasional bahwa Indonesia itu rukun, harmonis kehidupan beragamanya sehingga mendatangkan stabilitas politik dan seluruh sendi kehidupan berbangsa bernegara.
baik tahun ini ialah genap Waisak yang ke-50 tahun, yang dulu dimulai tahun 53 dan ini hari tepatnya ialah tahun 2003, jadi 50 tahun. Waisak kali ini kita mengingatkan kembali waktu pertama kita Waisak ialah penuh kesederhanaan. Antara lain kita kali ini hanya ritual keagamaan, ialah supaya kita meningkatkan